Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pagi ini, hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, kita sama-sama dikejutkan oleh pemerintah Arab Saudi memberhentikan sementara untuk perjalanan umroh menuju ke Mekah dan Madinah karena adanya virus yang namanya corona. Nah, hal ini tentunya membuat berbagai orang merespon dengan peraturan dan kejadian ini. Ada yang marah-marah, ada yang tetap sabar, ada yang pasrah sama Allah, ada juga yang langsung datang ke kantor travel, ada yang menelpon teman, saudara, dan kerabat bagaimana menyikapi ini dan lain sebagainya. Nah, hari ini teman-teman sekalian rahmat Allah, bahwa saya hanya ingin berbagi bahwa tidak ada satu daun pun yang jatuh karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin Allah, daun itu juga tidak akan pernah jatuh, dan tidak ada satu debu pun yang terbang kecuali atas izin Allah. Tidak ada lautan yang bergelombang kecuali atas izin Allah. Matahari juga tidak akan pernah bersinar karena kalau bukan karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun tidak akan bisa melangkah, tidak akan bisa bernafas, tidak akan bisa berkedip kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu teman-teman sekalian, berkaitan dengan ini saya teringat sebuah kisah yang sangat menginspirasi, yang mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmahnya. Dulu teman-teman, ada seorang bapak-bapak ya, hidup bersama dengan anak semata wayangnya, anak laki-laki, masih anak-anak teman-teman semua yang dirahmati Allah. Dan kemudian memang ibunya sudah meninggal dunia. Mereka hidup dalam keadaan sederhana, mereka tidak punya apa-apa, dan mereka hanya mempunyai harta itu yang berupa seekor kuda. Kudanya memang sangat bagus, lain daripada dengan kuda yang lain. Dan karena saking bagusnya ini, akhirnya didengar oleh raja. Kemudian raja memerintahkan para prajurit, para pengawal istana untuk datang ke rumahnya si Fulan, si bapak tadi, untuk membeli berapapun harga kuda tersebut. Singkat cerita, para prajurit, pengawal istana berjalan menuju ke rumah si Fulan. Dan akhirnya, teman-teman sekalian rahmati Allah, begitu sampai di tempat itu, kemudian perwakilan dari prajurit itu mengatakan, "Wahai Fulan, raja menginginkan kudamu. Nah, juallah kuda ini kepada raja kami." Kemudian bapak tadi mengatakan, "Teman-teman sekalian, maaf, sampaikan kepada raja yang mulia bahwa saya tidak menjual kuda ini." Kemudian para prajurit itu mengatakan lagi, "Berapapun akan dibayar, berapapun rangsang raja akan bayar, saya tidak akan menjual kuda ini." Begitu kata bapak yang ada di rumah tadi. Nah teman-teman, kemudian pasukan raja ini pun pulang melaporkan kepada sang raja. Dan pada saat itu di rumah si Fulan tersebut banyak tetangga-tetangga yang menyaksikan kejadian itu. Kuda yang mau dibeli oleh raja tidak kasih. Kemudian orang-orang itu mengatakan, bodoh sekali si Fulan itu, rugi banget si Fulan itu, harusnya kan dia mau. Dan teman-teman, sampai penawaran para prajurit tadi sebetulnya kalau harga kuda pada saat itu taruhlah ya 1 juta, itu akan dibayar 20 juta. Tapi bapak tadi memang tidak mau. Akhirnya para tetangganya mengatakan, bodoh sekali, rugi sekali itu si Fulan. Akhirnya teman-teman, apa yang terjadi setelah prajurit itu pulang? Seminggu kemudian kudanya hilang teman-teman. Kudanya hilang. Dan apa kata para tetangga? Tetangganya mengatakan, nah coba kalau pada saat itu kudanya mau dijual kepada sang raja, dia akan untung besar, 20 juta loh. Kan harga kuda 1 juta, dia bisa berusaha, membuka usaha inilah itulah. Akhirnya orang-orang rugi kamu. Tapi bapak itu tetap mengatakan, aku tidak rugi, sungguh aku tidak mengalami kerugian gitu. Kemudian para tetangga juga mengatakan, heran, aneh ini si Fulan ini aneh, tahu kudanya hilang, 20 jutanya hilang, kok bilang nggak rugi. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ternyata dalam waktu 2 minggu, segerombolan kuda liar dari arah padang pasir berjalan menuju ke kampung tersebut. Orang-orang pun heran, kuda siapa gerangan? Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Ternyata kuda yang hilang milik si bapak tadi pulang teman-teman. Pulang dengan membawa
20 kuda yang sama jenisnya dengan kuda yang dipunyai oleh bapak tadi, walaupun kudanya masih liar. Ya, jadi balik dengan membawa 20 ekor kuda yang liar dengan jenis yang sama dengan bapak yang punyai. Begitu masuk kandang, apa kata para tetangga? Ya Allah, untung sekali dirimu. Untung dulu kudamu gak kamu jual. Coba kalau dijual, kamu tidak akan mendapatkan 20 kuda ini. Mereka berhitung, kalau satu 20 juta, maka sekarang si bapak mempunyai 21 kuda yang bagus. Berapa coba? Beruntung kamu pak, beruntung kamu bapak, kata para tetangga. Kemudian bapak itu mengatakan, aku tidak merasa beruntung dan aku juga tidak merasa rugi. Orang-orang mengatakan, aneh ini si bapak, udah jelas-jelas tahu untung. Seperti itu, untung dulu kudanya nggak kamu jual, coba kalau dijual. Nah teman-teman, karena kuda ini masih liar, akhirnya sang anak diperintahkan oleh bapaknya untuk menjinakkan ke 20 ekor kuda yang liar tersebut. Dan pada saat proses penjinakan, anaknya jatuh teman-teman. Anaknya jatuh, dan kemudian pada saat itu kaki kanannya patah karena terinjak-injak oleh kuda. Dan akhirnya tetangga lagi mengatakan, rugi kamu, rugi kamu, sekarang anakmu kakinya patah, sekarang anakmu tidak bisa kemana-mana, rugi kamu. Bapak itu mengatakan, sungguh aku tidak mengalami kerugian. Orang-orang mengatakan, aneh ini bapak. Dan akhirnya teman-teman, setelah kakinya patah tersebut, anak itu memang tidak bisa bermain dengan anak-anak yang lain. Diledekin juga dari tetangganya. Lihat anak-anak yang lain main kejar-kejaran, main lari-larian, kau nggak kasihan lihat anakmu hanya duduk saja. Sungguh aku tidak mengalami kerugian, kata bapak itu lagi. Dan apa yang terjadi teman-teman? 3 bulan kemudian ada perintah turun dari kerajaan. Dalam keadaan negara kerajaan yang sangat genting, kemudian raja memerintahkan semua anak laki-laki semuanya harus ikut perang kecuali yang cacat. Kecuali yang cacat. Teman-teman, tetangganya pada datang ke rumahnya bapak tadi dan mengatakan, sungguh beruntung anakmu menjadi cacat. Coba kalau anakmu gak cacat, pasti anakmu sudah ditarik oleh kerajaan dan untuk mengikuti perang. Dan teman-teman, apa yang terjadi? Hampir semuanya yang diambil dari daerah tersebut, hampir semuanya meninggal dunia. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Teman-teman, Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Allah tidak pernah memberikan yang baik teman-teman kepada kita. Memberikan yang baik saja tidak pernah, apalagi memberikan yang buruk. Tetapi Allah selalu memberikan yang terbaik buat diri kita. Hanya akal, pikiran kita yang tidak mampu menjangkau apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Allah Maha Baik. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Hanya kadang pemikiran, nalar, dan kekuatan akal kita tidak mampu untuk bisa menangkap apa yang dikehendaki oleh Allah sebenarnya. Nah teman-teman sekalian rahmati Allah, dengan ditutupnya pemberangkatan umroh dalam beberapa saat, mudah-mudahan tidak lama, teman-teman bisa ambil satu kesimpulan. Allah selalu memberikan yang terbaik. Insya Allah peraturan ini segera dicabut, sehingga teman-teman semua, saudara-saudaraku bisa melaksanakan umroh sebagaimana mestinya, dengan aman, damai, tenang, ibadahnya lancar, dan pulang membawa ibadah umroh yang mabrur. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat teman-teman sekalian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan. Saya Fauzi Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.